Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad harrama jasadahu 'alan niran. Sesiapa orang yang berbahagia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Ya Allah. Ya, tentunya ini hadis, ya, walaupun derajat hadisnya ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi bisa kita ambil sebagai satu ibrah. Sesiapa orang yang bergembira, nah bergembiranya di sini bukan seperti gembiranya anak-anak yang akan dapat es krim, akan dapat permen, akan dapat baju baru, akan dapat kuih gitu kan, kuih muih gitu ya bahasa Malaysia. Tapi bergembiranya karena dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia mempersiapkan diri. Nah, orang-orang yang mempersiapkan diri ini tergolong ada dua golongan. Yang pertama adalah muslim yang berbisnis dengan Allah. Muslim berbisnis itu gimana? Ya, dia bekerja, berusaha dengan sangat-sangat keras karena dia tahu akan mendapatkan balasan. Ya, dan dia berjual beli, ya, berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إن الله اشترى, sesungguhnya Allah telah membeli ya, Inna Allah ashtara minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, ya, anfusahum, jiwanya, wa amwalahum, dan hartanya, bi anna lahumul jannah, untuk ditukar dengan surga. Masya Allah. Jadi bayarannya surga. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Orang-orang yang berbisnis dengan Allah. Nah, ketika kita berbisnis, ya, sebelum kita bayangkan, ya, kalau seandainya kita bertemu dengan konsumen yang mau beli 20 miliar gitu ya, kira-kira gimana persiapan kita? Ya, persiapan kita, waduh, itu badan mesti wangi, baju mesti cakep gitu kan, tampilan mesti sempurna, presentasi mesti luar biasa gitu ya. Baru kemudian kita tampil dengan orang yang mau membeli barang kita senilai 20 miliar omset kita ya. Kalau untungnya 10 miliar, untung 2 miliar gitu ya. Nah, ini ya, Allah Subhanahu wa taala datang dengan Ramadan, bertransaksi di Ramadan, lalu kemudian kata Allah, kalau kalian, ya, memberikan yang terbaik, aku akan berikan surga kepada kalian. Ya, Masya Allah, Masya Allah, ya. Jadi berbisnis. Nah, orang yang berbisnis adalah orang-orang yang mempersiapkan diri. Dalam Al-Quran juga, dalam surat 60, kita sekalian ngaji ayat ya, surat 61 ya, ayat 10, surat As-Saff ayat 10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan jual beli? Ya, jadi jual beli yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa kata Allah? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan bersungguh-sungguh begitu, berjihad. Jadi perniagaan berkonsekuensi, bersungguh-sungguh. Jihad di sini bukan cuma sekedar jihad perang ya, jihad perang sekarang bahkan hampir udah nggak ada ya.
Adanya jihad apa? Jihad melawan ya kemalasan diri kita, ya melawan hal-hal yang nggak bagus dalam diri kita, lawan gitu ya dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang berbisnis dengan Allah adalah orang-orang yang mempersembahkan barang terbaik kepada Allah, ya. Nah, maka bismillah kita menjadi orang-orang yang minimal banget, ya. Itu yang kedua, muslim yang berbisnis dengan Allah. Tapi ada muslim yang ketiga. Kalau seandainya kita mau naikin derajat kita, ya, ini aja yang kedua aja udah bagus, ya. Udah bagus banget orang-orang yang berbisnis dengan Allah. Asalkan kita paham gitu loh, bisnis kita, barang kita tuh mesti benar-benar yang bagus yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya yang berbisnis dengan Allah, tapi di atas derajatnya adalah orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang bukan berbisnis lagi, ya. Bayangkan kalau seandainya suami istri, ya, menikah itu karena berbisnis gitu. Menikahnya karena berbisnis. Ya, kamu punya apa, aku punya apa, ayo kita menikah gitu ya. Kayaknya menikah mah bukan bisnis deh. Menikah tuh di atasnya bisnis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menjadi orang yang meningkat derajatnya di bulan suci Ramadan, bukan cuma sekedar berjual beli kepada Allah, tapi juga mencintai Allah. Yuk kita lihat ayatnya dalam surat 2 ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, jadi mereka mencintai sesembahannya, patungnya, ya. Kemudian mungkin kalau dia jadikan uang sebagai sesembahan, dia mencintai uang sama seperti dia mencintai Allah, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah amat sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang cinta ke orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cinta ini udah nggak bisa dibeli. Cinta ini udah nggak bisa dibeli, ya. Tinggi sekali derajatnya cinta. Maka yuk kita naikkan derajat gitu ya, dari orang yang bingung dengan Ramadan, ya, nggak peduli dengan Ramadan, kaget dengan Ramadan, ya, nggak tahu ilmu tentang Ramadan, naik derajat dengan menjadi orang yang berjual beli, berbisnis, menjadi pebisnis profesional dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu naikin derajat lagi menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina amanu asyaddu di sini amat sangat teramat gitu. Jatuh cinta begitu ya. Pokoknya tuh udah kangen banget dengan Ramadan, ya. Sehingga akhirnya dia jadikan Ramadan sebagai satu momentum untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita ketemu sama seorang yang sangat kita inginkan menjadi suami atau istri? Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.